seperti di brosur kami juga, kami telah buat di situ temanya dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Sekali lagi saya baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tapi kita dengan singkat kita baca aja ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Saya akan baca bagi Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memberikan tema kepada kita pada malam hari ini, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan nanti kita akan melihat dampak-dampak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan saat-saat ini kita tahu bahwa saat-saat ini adalah saat bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya melalui hari Pentakosta, yang baru-baru ini kita bersama-sama merayakan bersama seluruh umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pentakosta adalah hari yang ke-50 di mana kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi hari Pentakosta ini sering disebut dengan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Ya, sering dikatakan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan mempelajari ya bagaimana orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa lidah atau berbahasa roh? Nah, malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama supaya Bapak Ibu juga tahu dan tidak salah mengartikan bahasa roh atau karunia bahasa lidah itu yang sering mungkin Bapak Ibu dengar, mungkin Bapak Ibu juga telah mendapatkan karunia itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, saya akan baca kepada kita ayat yang pertama Bapak Ibu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat pencurahan Roh Kudus ya, bahwa di sana murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat yang dikatakan tempat itu adalah loteng atas atau dalam suatu perkumpulan mereka untuk menantikan turunnya Roh Kudus atau menantikan pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Nah, di sini dikatakan ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mereka itu maksudnya siapa Bapak Ibu? Ya, kita perhatikan di ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Siapa itu mereka? Ya, pada saat itu. Dikatakan di situ 14 pasal 1. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat itu ya, bahwa rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus sedang bersatu, berdoa bersama-sama untuk menantikan tadi turunnya Roh Kudus kepada mereka. Nah, siapa saja di situ Bapak Ibu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Itu ada di ayat yang ke-13. Salah satunya adalah Petrus, Bartolomeus, dan ada beberapa lagi murid Tuhan Yesus yang pada saat itu mereka bersama-sama di sana ya mengadakan persekutuan untuk menantikan turunnya Roh Kudus kepada mereka. Nah, itu yang disampaikan di ayat yang pertama. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, ketika mereka berdoa, bahwa dikatakan di situ ayat yang kedua, pasal yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu dan di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran hingga
mereka masing-masing dipenuhinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika mereka bersatu hati di sana, mereka berdoa bersama-sama, dikatakan bahwa turunlah Roh Kudus melalui, dikatakan di situ, melalui angin yang keras. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahukan sedikit bahwa lambang Roh Kudus itu ada beberapa tanda-tanda. Ya, yang pertama seperti yang dikatakan di sini adalah seperti angin. Jadi Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin. Dan ayat yang ketiga dikatakan seperti lidah-lidah api. Jadi itu lambang Roh Kudus. Dan juga disampaikan ada juga beberapa lambang Roh Kudus itu seperti awan dan juga merpati. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka datanglah apa? Merpati memenuhi Tuhan Yesus. Artinya itu lambang Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir memenuhi saat itu waktu Tuhan Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan. Dan juga lambang Roh Kudus itu ada berupa air. Jadi ada beberapa lambang Roh Kudus yang disampaikan juga di dalam Alkitab. Salah satunya yang kita lihat di sini adalah bahwa kehadiran Roh Kudus itu dilambangkan seperti angin keras dan lidah-lidah api. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan memang kepada banyak orang, ya mungkin juga sekaligus dengan gereja, apa sih perbedaan dipenuhi Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa ada perbedaan dipenuhi Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau dipenuhi Roh Kudus itu adalah bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya maka Roh Kudus ada di dalam dirinya. Roh Kudus itu akan tinggal dan berdiam di dalam dirinya selama-lamanya. Karena apa? Sudah terima Yesus dalam dirinya. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya. Makanya Roh Kudus itulah yang memimpin kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Nah, tetapi berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu Bapak Ibu, itu bisa terjadi berulang-ulang. Tapi tidak selalu. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau tadi dipenuhi Roh Kudus itu hanya sekali. Saat kita terima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Nah, tetapi perbedaan kepenuhan Roh Kudus itu adalah terjadi seperti saya katakan tadi, bisa berulang-ulang. Ya, bisa terjadi dengan waktu-waktu tertentu. Ya, tergantung Roh Kudus bekerja. Dan bisa juga ya tidak selalu. Ya, jadi ada perbedaannya. Dipenuhi Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, saat ini yang kita perhatikan bahwa Petrus dan juga murid-muridnya, mereka sedang kepenuhan Roh Kudus. Ayat yang keempat, Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan di situ, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, orang yang kepenuhan Roh Kudus itu memang sering ya atau identik itu diikuti dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Ya, itu dikatakan itu bahasa-bahasa yang baru. Tapi bukan berarti itu patokan. Ya, selalu kalau orang kepenuhan Roh Kudus itu selalu dipenuhi oleh bahasa roh, bukan. Ya, tidak selalu. Jadi ada suatu saat tertentu orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tidak selalu dipenuhi oleh bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, tetapi kebanyakan orang sering berpikir bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus itu selalu berbahasa roh atau berbahasa lidah. Nah, tidak selalu Bapak Ibu. Tapi memang pada saat ini yang kita perhatikan di dalam nats ini, pada saat Roh Kudus turun kepada mereka, itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain, bahwa mereka dikatakan kepenuhan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain untuk mengatakannya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Petrus dan murid-muridnya mengalami yang namanya bahasa lidah atau karunia yang diberikan kepada mereka saat itu. Makanya Bapak Ibu, di ayat yang kita ke bawah lagi, ya di ayat yang ke-8 Bapak Ibu, perhatikan di situ. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Nah, artinya begini Bapak Ibu, bahwa Petrus dan juga murid-murid yang lain itu berasal daripada Galilea, ya, orang Galilea maksud saya.
Nah, tetapi di sini ada beberapa orang yang memperhatikan mereka, yaitu ayat 9. Kita orang Parti, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodia, Pontus dan lain sebagainya. Dikatakan itu sampai ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka. Ini perhatikan Bapak Ibu. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Nah, jadi saat itu Petrus dan juga murid-murid yang lain sedang kepenuhan Roh Kudus, atau mereka sedang diberikan Tuhan karunia bahasa lidah, atau dengan kata saat ini adalah bahasa roh. Makanya sampai mereka tercengang-cengang, kok bisa mereka berbicara dengan bahasa kita, sementara mereka artinya bukan orang kita, mereka orang Galilea, kenapa bisa? Nah, disitulah mereka tercengang dan heran. Sambil dikatakan di situ ayat 12, mereka termangu-mangu berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Artinya mereka heran, tercengang, melihat apa yang sedang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sering menjadi pertanyaan kepada orang, ya, mengenai bahasa roh. Nah, apakah orang yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi diharuskan atau keharusan mengalami yang namanya bahasa roh? Bapak Ibu tidak, ya. Saudaraku, saya mau bagikan kepada kita yang tentang namanya bahasa roh atau bahasa lidah. Ya, bahasa lidah itu benar-benar itu ada dan berasal daripada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain. Dan sama halnya Bapak Ibu, ya, saya telah mengalami itu secara pribadi dalam hidup saya. Ada pernah orang berkata kepada saya di bawah satu dalam ibadah, ya Bapak Ibu, supaya ini juga menjadi acuan bagi Bapak Ibu dan boleh mengoreksi pribadi kita, dan membawa saya dalam satu ibadah, dan pada waktu itu bahwa mereka sedang berbahasa roh. Dan ketika mereka berbahasa roh, waktu itu saya tidak berbahasa roh. Dan mereka katakan setelah selesai ibadah, dikatakan, Nit, kenapa kamu tidak berbahasa roh? Orang yang melayani, yang sudah lahir baru, itu mendapatkan bahasa roh, dia bilang sama saya. Terus saya katakan, oh belum, saya belum mendapatkan itu. Dan saya waktu itu dituntun, kamu ikutin aja saya. Tapi waktu itu saya tidak mau. Dan setelah Bapak Ibu selesai ibadah ini, saya pergi ke kamar dan saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, saya bilang seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang karunia bahasa roh itu ada, saya mau dapatkan sendiri daripada Tuhan, supaya saya bisa menyampaikan kepada orang lain nanti bahwa bahasa atau karunia bahasa lidah itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Dengan waktu yang lama dan juga dengan kesungguhan hati, saya terus meminta kepada Tuhan, dan suatu saat Tuhan memberikan itu kepada saya. Dan saya telah mendapatkan karunia yang namanya bahasa lidah atau bahasa roh yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa berani berkata seperti itu. Dan saya pernah bilang begini, saya tes, Tuhan, apakah karunia saya ini betul-betul berasal daripada Tuhan? Sekalipun memang saya sudah minta dari Tuhan, tapi saya minta tanda lagi supaya saya semakin diteguhkan. Nah, suatu saat ada hamba Tuhan yang mengundang kami untuk melayani di satu hotel, dan hamba Tuhan ini sudah agak tua dan juga dia terkenal dengan kuasa dan urapan yang luar biasa. Nah, ketika kami di sana melayani, dan saat itu saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa kepada beberapa bahasa roh, Bapak Ibu. Bahasa, maksudnya beberapa bahasa. Dan waktu itu lama penyembahannya, saat itu sudah mau dikasih firman Tuhan kepada hamba Tuhan ini, tetapi karena hamba Tuhan ini terus mengikuti dan merasakan hadirat Tuhan, dia bilang biarkan dulu dia biarkan dia berbahasa roh. Itu bahasa roh yang berasal daripada Tuhan, dikatakan. Waktu itu saya mendengar seperti itu, datang hamba Tuhan yang menterjemah ini, dikatakan itu bahasa roh yang benar. Dan di situ saya mendengar, Tuhan terima kasih bahwa benar karunia yang Tuhan berikan ini berasal daripada Tuhan. Waktu itu saya tambah semangat karena saya tahu, meneguhkan iman saya bahwa karunia yang diberikan Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, memang sering orang yang melihat kepenuhan Roh Kudus aneh-aneh, ya, aneh-aneh tingkahnya dan macam-macam gayanya. Nah, tetapi saya percaya kalau Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan, dia akan tertib dan dia akan mengikuti bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, jadi saya percaya
bahwa mungkin Bapak Ibu telah mengalaminya. Ya, mungkin Bapak Ibu telah mengalaminya. Saya percaya Bapak Ibu telah merasakan bagaimana indahnya di dalam hadirat Tuhan dan ketika saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu pada saat itu begitu mereka, Petrus dan juga murid-murid yang lain, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, tetapi Bapak Ibu yang paling penting yang perlu kita bahas, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, yang penting saya mau sampaikan kepada kita, apa dampak dari Pentakosta atau dampak dari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya mau berikan kepada kita, bahwa dampak orang yang telah mengalami kepenuhan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus saat itu, bahwa yang pertama saya memberikan kepada kita bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu yang pertama. Itu ayat yang keempat. Itu dampaknya, ya. Dampaknya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat itu jelas dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Petrus dan juga para murid-murid yang lain, mereka kepenuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dampaknya apa? Mereka mendapat karunia-karunia bahasa roh, yaitu mereka menerima karunia bahasa seperti ayat yang ke-9. Itu sebabnya mereka, orang-orang di situ pada tercengang melihat apa yang saat itu sedang terjadi, mengatakan hal-hal perbuatan Tuhan yang besar. Itu yang pertama, bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang kedua, apa dampak daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah bahwa mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Artinya bahwa Petrus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Itu ayat yang ke-14. Pasal yang kedua, ayat yang 14, Bapak Ibu perhatikan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Artinya apa? Bahwa di situ Petrus tampil dengan berani, mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan Injil, kepada orang-orang pada saat itu. Yang kita tahu dulunya bahwa Petrus adalah orang yang tidak percaya, penakut. Bahkan juga kita tahu Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mengalami pembaruan roh, Bapak Ibu, dia tampil, dia berani untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, itu merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa. Jadi kalau orang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31, Bapak Ibu, dikatakan di situ, dan ketika mereka sedang berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Iya. Mungkin bukan hanya memberitakan Injil, tapi berani mengajak orang, berani mendoakan orang, berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Markus, aku akan menyertai orang-orang dan memberikan kuasa kepada mereka, mengusir setan, menyembuhkan orang, bahkan banyak lagi hal di situ. Nah, artinya apa? Bahwa ada keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan memang kepada kita, apakah Bapak Ibu telah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalami, tapi saat ini sedang padam. Karena apa? Kurangnya persekutuan dengan Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu, Bapak Ibu, kalau persekutuannya memang dengan Tuhan itu baik dan intim. Kalau memang persekutuannya tidak baik dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus pun tidak akan bekerja dengan luar biasa. Tapi saat saudara dan saya melakukan hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan, ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Tetapi perlu saya katakan kepada Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bahwa itu bukan berarti harus dipenuhi, atau maksud saya bukan harus seseorang itu mengalami karunia bahasa roh.
Ya, dipenuhi Roh Kudus itu artinya bahwa hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Nah, tetapi memang salah satu tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah bahwa dia memiliki karunia bahasa lidah atau bahasa roh yang berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa roh itu ada. Ya, jadi bahasa roh itu adalah bahasa orang lain, bangsa lain, ya, yang diberikan kepada kita. Ya, jadi bahasa itu ada, dimiliki oleh bangsa lain atau suku lain mungkin sekalipun, ya, yang tidak kita miliki. Nah, itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mengatakannya seperti ayat yang keempat tadi. Jadi saya tidak tahu, ya, Bapak Ibu mengalami itu. Kalau itu berasal daripada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan merasakan damai sejahtera. Saudara akan mengalami yang namanya sukacita. Ya, tapi kalau memang bahasa roh tidak berasal daripada Tuhan, ya itu asal ngomong aja, asal ngomong. Ya. Bapak Ibu, banyak sekarang bahasa roh itu ya diajari, Bapak Ibu. Diajari. Katakan dan ikuti saya. Ada seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau bahasa roh yang berasal daripada Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan mengajari Bapak Ibu dan saya, maka saudara akan ketika saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Bahasa-bahasa roh itu akan diberikan kepada kita. Kalau pengalaman Bapak Ibu secara pribadi saya itu, kalau saya mau dituntun Roh Kudus, akan dikatakan, dibisikkan dalam hati dan telinga saya mau bawa kau kepada bahasa Yunani, bahasa Spanyol, bahasa Korea. Nah, jadi roh itu memberikan, sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Ya, memang Bapak Ibu untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, ya memang harus banyak persekutuan dengan Tuhan. Dan saya percaya hal itu akan diberikan kepada orang-orang seperti yang dikehendaki. Itu dalam Korintus dikatakan, 1 Korintus 12. Tapi kalau Bapak Ibu rindu atau saudara-saudara rindu untuk mengalaminya, mintalah kepada Tuhan. Maka saya percaya, ya, Tuhan akan memberikan itu kepada orang yang sungguh-sungguh merindukan itu dalam kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari ya mintalah kepada Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku dengan kuasa-Mu, penuhi aku dengan karunia-karunia baru, sehingga aku semakin melihat karya-karya Tuhan nyata dalam hidupku, nyata dalam pelayananku. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saya bagikan tadi yang dua pesan kepada kita, bahwa dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan itu sering diikuti dengan karunia bahasa lidah atau bahasa roh. Dan yang kedua juga memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, mendoakan orang lain. Ya, artinya bahwa saudara dan saya diberi kuasa oleh Roh Kudus, karena Tuhanlah yang mempunyai segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau mungkin karunia Bapak Ibu saat ini sedang redup, atau mungkin sedang tidak aktif oleh karena mungkin kesibukan Bapak Ibu, oleh karena pekerjaan, atau mungkin Bapak Ibu malas untuk bersekutu, ya mari malam hari ini saya meminta kepada kita supaya Bapak Ibu, roh saudara bangkit kembali, karunia itu kembali dinyalakan oleh Tuhan. Mari berikan waktumu kepada Tuhan.